Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 5 ingin menjelaskan tentang analisis regresi logistik. Yang pertama-tama yaitu kami beranggotakan 8 orang, yaitu Rosidatul Laili, Salsabila Atikah Febrianti, Tarisa Ardianti, Tri Wulandari, Umi Koiriah, Wanda Ayu Farahimani, Yanuar Koirul Iswara Adi, dan juga Yunisa Bella Puspita. Apa sih analisis regresi logistik itu? Analisis regresi logistik adalah sebuah pendekatan untuk membuat model prediksi seperti halnya regresi linear atau yang biasa disebut dengan istilah Ordinary Least Squares atau OLS regression. Perbedaannya adalah pada regresi logistik, peneliti memprediksi variabel terikat yang berskala dikotomi. Skala dikotomi yang dimaksud adalah skala data nominal dengan dua kategori, misalnya ya dan tidak, baik dan buruk, atau juga bisa tinggi dan rendah. Selanjutnya adalah kegunaan analisis regresi logistik. Yang pertama digunakan untuk menjelaskan hubungan antara variabel respon yang berupa data dikotomik atau biner dengan variabel yang berupa data berskala interval atau kategori. Yang kedua, dalam statistika digunakan untuk prediksi probabilitas kejadian suatu peristiwa dengan mencocokkan data pada fungsi logi kurva logistik. Ini adalah kelebihan dan kekurangan dari analisis regresi logistik. Yang pertama, kelebihannya, regresi logistik ini tidak memiliki asumsi normalitas dan heterodasisitas atas variabel bebas yang digunakan dalam model, sehingga tidak diperlukan uji asumsi klasik walaupun variabel independen berjumlah lebih dari satu. Yang kedua, variabel independen dalam regresi logistik ini campuran dari variabel kontinu, distrik, dan dikotomis. Yang ketiga, regresi logistik ini tidak membutuhkan keterbatasan dari variabel independennya. Kekurangannya terdapat dua. Yang pertama, regresi logistik tidak menggambarkan secara jelas sebuah asumsi, dan regresi logistik tidak mengharuskan variabel bebasnya dalam bentuk interval. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pengaplikasian analisis logistik pada SPSS dalam penelitian yang berjudul Determinan Melek Keuangan Mahasiswa di Universitas Tugu Muda. Sebelumnya di sini saya sudah memiliki 4 variabel, yaitu 3 variabel X dan 1 variabel Y. Di sini X1 berarti jenis kelamin, X2 berarti fakultas, dan X3 berarti indeks prestasi atau IPK. Untuk variabel Y-nya yaitu melek keuangan. Di sini saya terlebih dahulu memasukkan value-nya terlebih dahulu. Untuk X1 yaitu 0 sama dengan perempuan, 1 sama dengan laki-laki. Untuk X2 yaitu 0 sama dengan non-ekonomi dan 1 sama dengan ekonomi. Untuk X3 0 sama dengan kurang dari 2,5, sedangkan 1 sama dengan lebih dari 2,5. Untuk variabel Y-nya, value-nya saya memasukkan 0 sama dengan tidak melek keuangan dan 1 sama dengan melek keuangan. Untuk selanjutnya, di sini saya sudah mengisikan data-data dari responden. Di sini kami menggunakan 50 responden. Setelah itu kita langsung saja ke analisisnya. Kita pilih analyze. Setelah itu kita pilih regression. Setelah itu kita pilih binary logistik. Nah, di sini kita akan mengisikan dari variabel dependennya, yaitu variabel Y. Dan untuk yang bawah sini yaitu variabel X1 yaitu jenis kelamin, dan X2 yaitu fakultas, dan X3 yaitu indeks prestasi. Setelah itu kita pilih metodenya enter. Setelah itu kita pilih save. Ini kita centang probability, group membership, dan unstandard ini. Setelah itu kita pilih continue. Setelah itu kita akan mengatur optionnya. Di sini kita centang semua. Setelah kita centang semua, kita pilih continue dan kita pilih OK. Nah, di sini sudah nampak
hasil output dari analisis regression. Di sini blok 0 ada interaction history, ada classification table, ada variable in the equation, variable not in the equation, dan untuk blok 1 yaitu method enter. Di sini ada untuk blok 1 interaction history, ada omnibus text of model coefficient. Di sini sudah ada model Sainte-Marie, Hasmar and Lomesel text dan sebagainya. Di sini sudah ada semua. Sekian presentasi pengaplikasian SPSS dari saya. Apabila ada kurang lebihnya, saya mohon maaf. Terima kasih. Yang pertama yaitu tabel interaction history. Pada tabel interaction history pada blok 0 atau saat variabel independen tidak dimasukkan dalam tabel, model N sama dengan 50 mendapatkan nilai min 2 log likelihood sebesar 65,345. Degree of freedom atau DF sama dengan N min K. K merupakan banyaknya variabel. Jadi 50 min 3 sama dengan 47. Chi-square atau X2 tabel pada DF 47 dan probabilitas 0,05 sama dengan 2,012. Nilai min 2 log likelihood sebesar 65,345 lebih besar dari X2 tabel sebesar 2,012 sehingga menolak H0. Maka menunjukkan bahwa model sebelum memasukkan variabel independen adalah tidak fit dengan data. Selanjutnya yaitu tabel kontingensi. Pada tabel ini merupakan tabel kontingensi 2x2 yang seharusnya terjadi atau disebut juga frekuensi harapan berdasarkan data empiris variabel dependent, di mana jumlah sampel yang dimiliki kategori variabel dependent, referensi atau akibat buruk atau kode 1 yaitu melek keuangan sebesar 32, sedangkan yang tidak melek keuangan sebesar 18 orang. Jika sampel sebanyak 50 orang, sehingga nilai overall percentagen sebelum variabel independence dimasukkan ke dalam model sebesar 32/50. Jadi hasilnya yaitu 64,0%. Nah, selanjutnya di sini ada tabel variable in the equation dan variable not in the equation. Untuk variable in the equation ini, saat sebelum variabel independen dimasukkan ke dalam model, maka belum ada variabel independen di dalam model, di mana nilai slope atau koefisien beta dari konstansa adalah sebesar 0,575 dengan odds ratio atau EXP sebesar 1,778. Nilai signifikansi atau p-value dari uji Watt sebesar 0,051. Dan untuk variabel not in the equation ini menunjukkan variabel yang belum dimasukkan ke dalam model regresi, yaitu variabel X1, X2, dan X3, di mana X1 adalah jenis kelamin, X2 adalah fakultas, dan X3 adalah indeks prestasi. Untuk selanjutnya yaitu pada tabel iteration history. Nah, pada tabel iteration history ini, blok 1 atau saat variabel independen dimasukkan ke dalam model pada jumlah responden sebanyak 50, degree of freedom atau DF sama dengan N dikurangi jumlah variabel independen dikurangi 1, yaitu sama dengan 50 dikurangi 3 dikurangi 1 sama dengan 46. Nilai Chi-square atau X2 tabel pada DF 46 dan probabilitas 0,05 yaitu sama dengan 2,013. Kemudian nilai min 2 log likelihood 54,235 lebih kecil daripada X2 tabel yaitu sebesar 2,013 sehingga menerima H0. Maka menunjukkan bahwa model dengan memasukkan variabel independen adalah fit dengan data. Hal ini berbeda dengan blok 0 atau blok beginning di atas, di mana saat sebelum variabel independen dimasukkan ke dalam model,
model tidak fit dengan data. Omnibus test of model coefficient. Nilai chi-square adalah 11,106. Nilai df2 atau jumlah variabel independen adalah 5,991. Maka nilai 11,106 besar dari 5,991 serta dengan nilai signifikan 0,011 kurang dari 0,05 sehingga menolak H0 yang menunjukkan bahwa penambahan variabel independen dapat memberikan pengaruh nyata terhadap model atau dengan kata lain model dinyatakan FIT atau fit. Pada model summary, untuk melihat kemampuan variabel independen dalam menjelaskan variabel independen dapat dilihat di tabel model summary. Digunakan nilai COX dan Snell R-square dan Nagel-Kerke R-square. Nilai-nilai tersebut disebut juga dengan pseudo R-square atau jika pada regresi linier OLS lebih dikenal dengan istilah R-square. Nilai Nagel-Kerke R-square sebesar 0,273 dan COX dan Snell R-square sebesar 0,199 yang menunjukkan bahwa kemampuan variabel independen dalam menjelaskan dependen adalah sebesar 0,273 atau 27,3% dan terdapat 100% kurang dari 27,3%, sama dengan 72,7%. Faktor lain di luar model yang menjelaskan variabel independen. Berdasarkan tabel classification di atas, jumlah sampel yang tidak melek keuangan adalah 14 ditambah 4 sama dengan 18 orang. Yang benar-benar tidak melek keuangan sebanyak 14 orang, dan yang seharusnya tidak melek keuangan namun mengalami sebanyak 4 orang. Sedangkan jumlah sampel yang melek keuangan adalah 10 ditambah 22 sama dengan 32 orang. Yang benar-benar melek keuangan sebanyak 10 orang, dan yang seharusnya melek keuangan namun tidak mengalami sebanyak 22 orang. Dalam interpretasi regresi logistik dengan SPSS, tabel di atas memberikan nilai overall presentasi sebesar 14 ditambah 22 dibagi 50, sama dengan 0,72 atau 72%. Yang berarti ketepatan model penelitian ini adalah sebesar 72%. Selanjutnya, Horsworth and Lewisham test adalah uji goodness of fit test atau GOF, yaitu uji untuk menentukan apakah model yang dibentuk sudah tepat atau tidak. Dikatakan tepat apabila tidak ada perbedaan signifikan antara model dengan nilai observasinya. Nilai chi-square untuk df1 yaitu jumlah variabel independen dikurangi 1. Jadi, 3 dikurangi 1 sama dengan 2. Pada taraf signifikan 0,05 sebesar 3,841. Karena nilai chi-square Hofstadter and Lewisham test hitung sebesar 4,231 lebih besar daripada chi-square tabel, yakni sebesar 3,841, atau nilai signifikan sebesar 0,645 lebih besar daripada 0,05, sehingga menerima H0, yang menunjukkan bahwa model dapat diterima dan pengujian hipotesis dapat dilakukan, sebab ada perbedaan signifikan antara model dengan nilai observasinya. Yang terakhir variabel in the equation. Jika nilai variabel independen nilai P value uji valid atau signifikan lebih kecil daripada 0,05, artinya masing-masing variabel mempunyai pengaruh parsial yang signifikan terhadap Y di dalam model. Pada variabel independen dalam penelitian ini, yakni yang pertama nilai signifikan untuk jenis kelamin
atau X1 yakni sebesar 0,905, lebih besar daripada 0,05. Sehingga menerima H0 atau yang berarti jenis kelamin tidak berpengaruh secara parsial terhadap melek keuangan. Yang kedua yakni nilai signifikan untuk fakultas atau X2 sebesar 0,003 lebih kecil daripada 0,05 sehingga menolak H0 atau yang berarti fakultas memberikan pengaruh secara parsial yang signifikan terhadap melek keuangan. Nah, yang terakhir yakni nilai signifikan untuk indeks prestasi atau X3 sebesar 0,145 lebih besar daripada 0,05 sehingga menerima H0 atau yang berarti indeks prestasi tidak berpengaruh secara parsial terhadap melek keuangan. Sekian presentasi dari kami. Jika ada salah kata, saya selaku perwakilan kelompok mengucapkan permintaan maaf yang sebesar-besarnya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.